Salam Ibu Bapak sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan. Senang sekali saya Pendeta Henry bisa berbagi firman Tuhan kembali dengan saudara pada hari ini melalui renungan harian Resort GKE Puruk Cahu. Dan hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 7 sampai yang ke-11 sebagaimana yang ditetapkan dalam Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis GKE. Yang akan saya baca, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena hari baru yang Tuhan berikan pada kami hari ini. Kami ingin mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan senantiasa menjadi kompas bagi hidup kami. Sehingga patutlah bagi kami, sebelum kami beraktivitas apapun, kami mestinya memuji Engkau, memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu. Agar kami tahu arah, tahu jalan apa yang harus kami lakukan sepanjang hari ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami jemaat-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11 di bawah perikop perintah baru berkata demikian. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Amin. Saudara, apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini tentunya adalah apa yang ia pahami, apa yang ia pelajari, apa yang ia saksikan ketika ia bersama-sama dengan Yesus. Dan memang bagi orang Israel, tentang perintah-perintah yang lama itu memang sudah tertulis dalam Alkitab. Nah, dalam bagian Yohanes 1 Yohanes pasal yang kedua ini berbicara tentang kasih. Apa sih perintah lama tentang kasih ini? Kita bisa melihat rujukannya dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-18. Di mana di sana dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu ada juga perintah baru yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum ia berpisah dengan murid-muridnya. Dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai yang ke-35 yang berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah saudara, sepintas kita melihat, tidak ada perbedaan antara kasih yang dirujuk sebagai perintah lama oleh Yohanes, yaitu Imamat 19 ayat 18 tadi, dan yang sejiwa dengan itu, dan juga dengan perintah baru yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 13 ayat 34 sampai yang ke-35. Semuanya adalah perintah untuk saling mengasihi. Lalu apa yang berbeda? Apa yang baru? Sesuatu yang baru yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang percaya?
Nah, jika kita melihat yang terdapat dalam perjanjian lama dalam hukum Taurat, di dalam Imamat 19 ayat 18 itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dorongan kasih di sana adalah kita mengasihi orang lain itu seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dorongan utamanya adalah perasaan kita, simpati kita, empati kita terhadap penderitaan, terhadap masalah, terhadap perasaan orang lain. Jadi dorongannya adalah ketika kita mampu merasakan semua itu di dalam diri orang lain, lalu kita menjadi bersimpati, lalu kita mau kemudian berbuat kasih. Nah, apa yang baru dari perintah Tuhan Yesus Kristus? Ia mengatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Mari kita perhatikan, jika perintah lama dorongannya adalah diri kita, perasaan kita, maka perintah yang baru itu dorongannya adalah seperti aku, Tuhan Yesus, seperti aku mengasihi kamu. Nah, jadi kita harus mengasihi setiap orang itu sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Nah, Ibu Bapak, ini yang mau saya sampaikan. Apa sih yang Tuhan Yesus lakukan dalam mengasihi kita? Yesus mau mati, mau berkorban bagi kita. Bagaimana ia melakukannya? Ia mati bagi kita. Dan mengapa ia melakukannya? Satu jawabannya, karena ia mengasihi kita. Apakah karena kita lebih tampan, lebih cantik, atau kita lebih suci daripada orang lain, atau kita lebih saleh? Enggak. Tuhan Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Jika Roma pasal 5 ayat 8 itu berkata, Tuhan Yesus mengasihi kita, berkorban untuk kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Nah, Ibu Bapak Saudara sidang jemaat, di dalam dunia ini ada banyak hal yang bisa menyebabkan kita tidak mengasihi orang lain. Dengan kata lain, kita dapat membenci orang lain melalui karena perbuatan mereka, karena perkataan mereka, karena perlakuan mereka terhadap kita. Tetapi satu pesan Tuhan hari ini bagi kita, perintah baru, yaitu tetaplah mengasihi dengan tidak membenci. Itu yang mau Tuhan katakan bagi kita. Jangan pernah ada rasa kebencian di dalam diri kita. Karena dorongan kebencian itu bukanlah sesuatu yang baik. Dorongan kebencian itu bisa berasal dari iri, dengki, sifat tamak, kikir, serakah, dan sebagainya. Jangan sampai itu ada di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Ini perintah baru yang ingin dikatakan, yaitu bahwa setiap orang yang membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jangan pernah hidup ini memiliki rasa benci dengan orang lain, tapi milikilah hati yang mengampuni, hati yang memaafkan, hati yang mengasihi. Seperti apa? Bukan seperti kita mengasihi diri kita sendiri, tetapi seperti Tuhan telah mengasihi kita tanpa syarat. Bukan karena kita baik, tetapi memang karena Dia yang baik. Bukan karena kita suci, melainkan Dia yang suci. Tuhan tidak mengasihi kita karena kita lebih setia, tetapi karena Ia setia. Nah, itulah yang harus kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus, terima kasih firman-Mu pada hari ini sebagai perintah yang baru bagi kami. Jika kami seringkali mengukur kasih kami, kesukaan kami terhadap orang lain, terhadap sesama kami atas apa yang mereka lakukan terhadap kami, sesungguhnya itu bukan kasih. Karena kasih semacam itu kasih yang bersyarat, dan itu bukan perintah Tuhan. Karena Tuhan sendiri memberikan perintah baru bagi kami, yaitu supaya kami saling mengasihi seperti Tuhan lebih dahulu mengasihi kami, bahkan ketika kami masih berdosa.
Terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa firman-Mu hari ini. Biarlah sepanjang hari ini dan seterusnya kami dapat melakukannya. Menjauhkan roh kebencian dari dalam hati kami terhadap sesama kami, bahkan terhadap musuh kami. Ajarlah hati kami untuk bisa mengampuni seperti Tuhan telah mengampuni kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami ingin berdoa secara khusus untuk jemaat Luhing Kebujur Olung Siron. Biarlah kiranya jemaat di Olung Siron dapat bekerja dengan baik. Mereka diberkati oleh Tuhan dalam tugas pekerjaannya. Anak-anak mereka tumbuh kembangnya Engkau berkati. Engkau berkati Ibu Pendeta yang melayani di jemaat Olung Siron. Berikan ia kesehatan, kekuatan, agar ia dapat memimpin jemaat itu semakin bertumbuh ke Allah kemuliaan Kristus. Biarlah kiranya Tuhan ada unity, ada persekutuan di antara Ibu Pendeta dengan penetua diakon dengan seluruh jemaat, sehingga jemaat Olung Siron dapat menjadi kesaksian di mana mereka berada. Kami mau berdoa untuk Majelis Resort GKI Palangkaraya, seluruh pendeta resort, seluruh bikaris, seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh penetua diakon di kawasan resort GKI Prukcahu. Kau berkati ketua resort, ketua-ketua jemaat yang ada, biarlah kiranya mereka senantiasa oleh karena pertolongan Tuhan memiliki kearifan, kebijaksanaan untuk memimpin jemaat, memimpin resort dengan baik. Demikian juga kami hamba-hamba-Mu, Engkau pakai kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat agar mereka diberkati oleh Tuhan. Seluruh jemaat yang ada di kawasan resort GKI Prukcahu ini, Engkau berkati mereka, usaha dan pekerjaan anak-anak mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk persekutuan gereja-gereja di Kabupaten Murung Raya ini, baik GKI, GPDI, GSJA, GKI, JKI, GKI, dan apapun itu yang tergabung dalam PGIS ataupun yang belum bergabung. Kami serahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar kami secara serempak sehati mendoakan Murung Raya, agar Murung Raya ini menjadi ladangnya Tuhan, agar di Murung Raya ini dituai jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap kami, Engkau berkati pemerintah di Kabupaten Murung Raya ini agar mereka sehati memimpin kami, menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk setiap kami yang melakukan pelayanan dalam nama Tuhan. Kiranya Engkau menutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu. Seluruh keluarga kami, anak-anak kami, kiranya Engkau berkati senantiasa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.